Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 2 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-17 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kudus dan kekal, terima kasih atas hari yang baru ini. Engkau menanamkan di dalam hati kami hukum-hukum-Mu yang membantu kami mengatasi dosa dan kelemahan kami. Berilah kami keteguhan dan ketaatan untuk melaksanakan perintah-Mu, serta selalu membangun relasi dengan Dikau, seperti Nabi Musa yang selalu dekat kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 34, ayat 29 sampai dengan ayat 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya, karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan para pemimpin jemaah datang kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah semua orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali, sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kuduslah Tuhan Allah kita, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Tuhan
Allah kita. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13, ayat 44 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Perjuangan mencari dan menemukan yang paling berharga. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Rasanya cukup wajar setiap orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya ke tempat yang terbaik, setidaknya sesuai informasi yang bisa diperolehnya pada saat itu. Aku masih ingat saat anak pertamaku lulus SD, di luar dugaan ia diterima di Kolese Kanisius Jakarta yang sering disingkat CC,
Padahal saat itu kami tinggal di pinggiran daerah Jakarta Selatan. 2 tahun kemudian, adiknya diterima di Santa Ursula BSD. Aku teringat masa-masa itu benar-benar masa yang penuh perjuangan. Pada hari-hari tertentu, aku harus menjemput mereka satu persatu ke BSD, lalu ke Menteng, Jakarta Pusat, baru pulang ke Cinere di pinggir Jakarta Selatan. Tidak sedikit teman-teman berkomentar, "Gila ya kamu?" Aku hanya berkata seraya tersenyum, "Ya, dijalankan sajalah, tidak usah dipikiri." Tidak jarang jalanan macet sepanjang Jenderal Sudirman membuat kaki terasa pegal, badan letih, bahkan kadangkala aku merinding sendiri ketika sampai di rumah. Aku seperti baru tersadar, kok sudah sampai ya? Itu bukan karena aku menyetir secara ugal-ugalan, melainkan karena sepanjang jalan aku menyetir sambil mengantuk dan seringkali hampir tertidur. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang melindungi kami sehingga kami selamat sampai di rumah. Pertanyaannya adalah, mengapa aku bisa kuat menjalani itu semua bertahun-tahun? Mungkin sekali itu karena aku merasa pendidikan di sekolah-sekolah tersebut adalah yang terbaik untuk anak-anakku. Aku rela menghabiskan waktu dan tenagaku untuk memberikan apa yang terbaik itu bagi mereka. Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, walau bukan dengan analogi yang persis sama, kiranya kita dapat mengerti mengapa dalam perumpamaan Injil hari ini tentang kerajaan surga itu, orang mau merelakan seluruh harta miliknya dijual untuk membeli ladang di mana ia menemukan harta terpendam yang amat berharga. Atau seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah dan setelah menemukannya, ia menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Kerajaan surga atau kerajaan Allah bukanlah mengacu pada tempat secara fisik di mana Allah menjadi raja, melainkan merupakan kondisi yang dialami di mana Allah merajai hati, pikiran, dan pilihan hidup atau kehendak kita dalam pelbagai peristiwa. Dan semua itu dialami dengan penuh syukur, membawa sukacita dan buah-buah kebaikan yang membuat orang di sekelilingnya ikut merasakan kuasa dan kebaikan Tuhan. Aku masih ingat, pada malam graduation day anakku yang baru lulus dari Kolese Canisius itu, kami pulang dengan perasaan bangga dan haru karena perayaan itu sangatlah mengesankan. Saat pemuda-pemuda yang baru lulus SMA ini berbaris memasuki aula, saat mereka bernyanyi dengan suara terpadu dan semuanya itu suara pria, saat mereka membacakan sumpah dengan mantap, semua momen-momen itu sering membuat mataku berkaca-kaca dan terkadang bulir-bulir air meluncur dari sudut-sudut mata. Maka ketika mereka menyanyikan lagu Give Thanks, aku amat bersyukur bisa mengalami peristiwa seperti ini. Dan ada hal yang tidak kusangka, yaitu ketika telah tiba di rumah, aku bertanya kepada anakku yang baru lulus itu, "Menurut kamu, apa yang terbaik yang kamu dapat dari pendidikanmu selama 6 tahun di CC?" Ia menjawab ringkas, "Aku memperoleh iman."
Saat itu muncul perasaan aneh di hatiku. Mengapa anak ini berucap demikian? Ketika aku tanya, dia bercerita tentang segala pengalamannya selama bersekolah di situ, kebersamaan dengan teman-teman, para pendidik, dan terutama pengalaman yang tak terlupakan saat retret di kelas 12 bersama pastor pembimbingnya. Itu semua membuat dia cukup merumuskan dengan satu kalimat tadi. Aku beroleh iman. Memang, sekolah sepatutnya menjadi tempat persemaian iman yang memungkinkan semakin banyak orang masuk ke dalam kerajaan Allah serta memiliki relasi yang semakin dekat dengan Tuhannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, Engkau juga bertahta di dalam hati kami masing-masing. Terangilah akal budi kami untuk mengenali apa yang paling berharga dalam hidup ini, agar kami membuat pilihan-pilihan yang tepat dan berani meninggalkan hal yang membuat kami terpikat pada keduniawian belaka. Karena kami menyadari kesejatian hidup hanya berada di dalam Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.